Lama ternyata kita ikut lomba pantun se-Unhas, juara 1. Dari situ ternyata banyak orang suka. Terus terakhir kita ketemu di sini, pernah isi acaranya kampusku sama Oki. Ya, di UHO. Kan bangkrut itu kan satu langkah sukses. Iya betul. Sebelum sukses. Betul. Kadang-kadang saya paksa juga orang. Iya. Saya pernah beberapa acara dia bilang, Bang Rahim tolong kalau stand up agak Sesuaikan. iya di Indonesia di bahasa sini kan sedikit. Saya bilang masalah apa kah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Everywhere. Ini season kedua Kakak Rijal. Season kedua ya. Season kedua episode keempat. Walaupun antara episode 1 dengan episode 4 ada kali 4 minggu libur Ramadan tuh. Karena kita fokus ini ibadah dan suasana rumah. Amin, amin, amin. Sebenarnya lebih ke malas juga sih. Masya Ya Allah. sudahlah. Sudah hadir di samping kita Kakak Rijal System. Ya. Kita di Kendari sekarang. Lagi di Kendari. Kita di Kendari sebenarnya ya basicnya sama-sama juga orang Tenggara. Iya ini by the way nih. Coba kita cerita dulu pertama kali kita berjumpa. Oh ya. Acara stand up fest Celebes. Nah, Kalau nggak salah. saya yang stand up, Ya, kita yang saya MC. Ambo Indo. Ambo Indo, legendary, almarhum, Legendary, betul. almarhum ya atau? Ya sudah almarhum. Ya, almarhum kan yang disayangi, Betul. yang disayangi. Tidak bisa jadi legend kalau tidak almarhum. Oke, dead legend. Iya, legend sekali tuh Indo ya. Kemudian di Palopo juga pernah saya stand up. Palopo, iya. Belopa. Belop apa? Palop lupa lah. Itulah. Belopa. Belopa. Sama Palopo. Sama kakak Arafa waktu itu. Arafa kalau nggak sama salah. iya pokoknya iya ya oke lah. Jadi MC juga di situ. Betul. Kalau boleh jujur saya paling kagum ada Ya. MC konsepnya begini. Nah, ada dua tokoh tua ceritanya. Ambo Indo yang rajin dengan pantunnya tapi ada band di belakang. Ya. Buat saya itu pertama itu. Oh, begitu. Saya lihat Tuming Abu nge-MC lucu biasa saja. Oke. Karena cuma dua manusia lucu. Ya. Bagus lah, legend juga Oke, beliau. Betul. Guru kita. Guru kita, Ya, kakak kita. Tapi ini ada pakai unsur pantunnya, kemudian dikasih kayak musik juga Ada di musiknya, belakang. ya. Terus saya pikir sana kayaknya lebih mahal MC deh daripada kita di sini. Saya produksinya ya lumayan Betul. Jadi karena kakak Raim lempar itu dulu soal itu. Jadi memang waktu itu saya berpikir kakak Raim, wah kalau saya kan tidak punya basic MC, basicnya adalah teater. Kita orang teater bersama Indo itu, yang Kak Mira namanya. Kak Mira. Lama-lama ternyata kita ikut lomba pantun se-Unhas, juara 1. Dari situ ternyata banyak orang suka, mintalah jadi pengisi acara. Kadang-kadang kita jadi pengisi acara lebih hebohnya kami dibanding MC-nya. Disuruhlah kita merangkap jadi MC. Jadi MC tiba-tiba dadakan. Iya, dadakan. Suruhlah jadi MC. Dari situlah kemudian terkenal juga jadi MC sekalian. Nah, konsepnya kenapa pakai musik? Karena ya kita rasa kalau kita melihat MC biasa, aduh apa ya? Ini monoton. Ya, bagaimana? Karena kan nyawa acara ada di situ. Dan biasa semakin lebay semakin heboh dan itu juga yang buat saya respect sama kayak Tuming Abu sama betul. Ambo Indo. Tidak perlu harus ini itulah baru bisa lucu tuh. Terus terakhir kita ketemu di sini, pernah isi acaranya kampusku sama Oki di UHO ya. Di UHO. Nah, di situ saya baru tahu ternyata Kakak Rijal ini orang Kolaka. Oh, begitu. Situ saya baru tahu. So kira sudah lama tahu. Enggak, makanya saya juga kayak kita tambah senang juga kan ada keterikatan itu kali ya. Betul. Keterikatan daerah kali ya. Memang ada Kolakanya ya. Kolaka Miambo. Nah, itu Kolaka apa tuh? Keluarga lahir di Kolaka. Lahir di Kolaka. Jadi bapak mama saya orang Bone, merantau ketemunya di Kolaka. Oke. Satu desa, satu kabupaten ketemunya di Tenggara. Nah, kira-kira begitu. Kuliah situ tuh Unhas dan lain sebagainya. Sekolahnya di selatan. Terus kalau sebut dirimu sebagai apa sekarang nih? Saya bingung. Ya, hari ini memang saya awalnya kan memang sebagai pekerja seni lah. Aktivis seni kali ya. Di kampus pantun saya ya. masuk di teater. Teater ya. Kedua, kemudian dari teater dari Ambo Indo itu punya IO Kakak Raim. Oke. Namanya Ambo Indo Project. Setelah kita disuruh jadi ngisi acara, diminta jadi MC, lama-lama orang bisa nggak kau handle sebuah acara?
Karena saya punya komunitas pantun. Yang dimana dalam komunitas pantun itu bukan hanya pemantun tapi ada pemusik juga Kakak Rai. Singkat cerita akhirnya kita bikin bisnis, bikin IO gara-gara kepercayaan daripada yang orang selalu undang kita. Alhamdulillah kita bikin 2 tahun berjalan tiba-tiba bangkrut. Biasalah. Pembelajaran. Kan bangkrut itu kan satu langkah sukses. Iya betul. Betul. Bangkrutnya atau bubarnya itu Kakak Rai menarik gara-gara percintaan. Oke. Sesama anggota saling baku suka. Indo berarti. sesama yang lain. Kan banyak anggotanya. Iya. Jadi berarti baru tahu ini. Baru tahu. Ternyata memang sejarah sih, dalam sejarah memang cinta biasa jadi perusak tuh. Ya. Walaupun kadang juga membawa berkah. Yang sah tuh. Iya. Oke, dari Ambo Indo itu lumayan memang aktif memang di tunggu kita back dulu. Pantun ini kenapa harus pantun? Maksudnya budaya yang lumayan kuno dan saya lihat Ambo Indo juga lumayan sangat respect karena masih ada ini anak muda nih. Masih ada anak muda nih yang melestarikan budaya yang saya sudah malas. Dan bisa dikemas menjadi lumayan komedik dan ada kritiknya dan lain sebagainya. Kenapa harus pantun? Kenapa harus pantun? Ya itu karena ada pantunnya. Raim laode ahlaknya santun. Amin. Pacarnya sangatlah ayu. Kenapa saya mau berpantun? Karena itu budaya Melayu. Oke. Budaya Melayu ternyata ini Kakak Raim karena kebetulan alhamdulillah saya kuliahnya di sastra, kajinya pantun S1, S2-nya juga kaji pantun. Ada hubungannya dengan kita punya kebudayaan di Makassar, di Bugis Makassar. Akhirnya kemudian ternyata ada korelasinya. Lalu saya kajilah. Dulu pantun hanya dijadikan sebagai sastra lisan, hanya untuk bercakap-cakap, berkembang menjadi sastra tulisan. Berkembang akhirnya kami Ambo Indo, bahkan ada yang riset juga kami, pantun sudah dijadikan sebagai seni pertunjukan. Bisa hiburan. Ya, hiburan Ya, ada hiburan lain selain tari padupa, selain angaru, ya kan, budaya-budaya di Sulawesi Selatan. Itulah yang kemudian mengilhami kayaknya menarik ini pantun kalau dipentaskan. Tidak hanya diobrolkan kayak gini, tapi dipentaskan. Ada musiknya, ada skenarionya. Kira-kira gitu. Berarti memang konsepnya Ambo Indo lumayan kompleks juga secara penduduk pertunjukannya. Ada di depan ada skrip yang berjalan, di belakang ada musik. Betul. Mewah juga, lumayan mewah produksi itu. Amin. Nah sekarang ekosistem pantun terutama kita di Sulawesi ini secara komunitas atau pertunjukan bagaimana? Ya kalau pantun di Sulawesi Selatan kan dia tidak mengenal bahasanya pantun, tetapi dia mengenal elong-kelong Kakak Raim. Itu dia masalahnya. Isinya tapi mirip-mirip. Ya mirip-mirip. Secara struktur mirip-mirip lah, tetapi penamaan yang beda. Memang pantun kalau kita katakan sih sudah jarang sekali orang yang mau melestarikan. Makanya doakan Kakak Raim tahun ini kalau Kakak Raim bikin lagu, saya bikin buku. Amin. Tahun ini insyaallah mudah-mudahan buku pantun. Karya-karya saya, buku saku. Jadi Kakak Rai mau bikin open podcast, opening ceremony misalnya atau open stand up bisa pakai pantun bisa. Nanti dari buku situ referensinya. Kira-kira gitu. Pantun itu menarik majasnya sebenarnya akarnya sama sih stand up. Lain sebagainya. Ilmu kepenulisan sebenarnya. Yang saya emes dari pantun itu majas bukan apa namanya rimanya Rhyme-nya. ngerap juga itu pakai rima. Kalau kita di stand up biar lebih kaya isinya karena kita pakai unsur-unsur pantun itu. Misal apa yang belakangnya itu ya. Itu beat-beatnya juga biar lebih kaya ininya. Siap. Berarti habis dari situ sekarang aktif sekali di sosmed. Lagi kencang sekali nih sekarang punya podcast. Kamu kelas. Time is yours. Kamu kelas. Kamu Time is yours apa tuh? Sebelum itu, shit. saya rebranding Kakak. Karena ternyata setelah saya bikin nama podcast Time is yours, tidak ada yang tahu. Orang cuma tahu podcastnya Rijal. Setelah saya rubah menjadi Kamu Kelas karena kita pindah tempat, ternyata orang sudah tahu. Kamu kelas. Kenapa itu Kakak Rai saya rubah? Karena begini Kakak Rai. Pertama itu terlalu ke barat-baratan. Time is yours. Yang kedua, betul.
ternyata orang selama ini podcast saya selama 1 tahun berjalan itu podcastnya Kak Rizal susah, hanya untuk pejabat deh. Orang terkenal, artis, selebgram yang viral-viral. Kita kalau yang kepala desa nggak bisa, kita orang-orang biasa tapi punya keresahan nggak bisa di situ. Oh, saya bilang salah, padahal niat saya nggak begitu. Niat saya adalah semua ini adalah tempatnya dan semua orang yang datang di sini adalah punya kelasnya masing-masing. Akhirnya ketemulah kata itu. Dan ternyata alhamdulillah disupport. Tiba-tiba langsung ada 7 sponsor masuk gara-gara rubah nama. Yang di itu ya, di layar-layar itu yang di bawah-bawah itu lumayan. Ampun. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya saya niatnya pengen ke situ dulu. Oh begitu. Ke tempatnya sama mau main-main kreator-kreator Makassar. Saya sudah list itu Kakak. Semua teman-teman yang dari nasional datang di Makassar. Harus diincar. Saya sudah janjian. Incar. Itu supaya ini biasa juga difasilitasi sama Om Anjas. Betul. Beliau juga banyak ininya, banyak sahabatnya. Iya. Kemudian saya pun juga ini kembali comeback lagi nih, harus ada sarana juga untuk kita punya ini. Kalau kita stand up biasa sebutnya ini local hero. Harus ada sarana juga untuk kita bikin ekosistem sendiri. Kita bikin bikin dunia sendiri. Kayak kenapa apa-apa harus Jakarta kenapa apa-apa harus Jakarta terus, mulai dari baju kita dijajah dari sana, mulai dari pertunjukan kan, dari semua ini pertunjukan isinya panggil dari Jakarta, bayar mahal-mahal. Kita yang di sini yang kualitasnya tidak kalah dan bisa lebih bagus, jarang diberdayakan. Nah itu juga kadang-kadang saya pertanyakan kenapa kita terlalu Jakarta sentris. Apa-apa, bahkan saya ada teman saya content creator, mungkin saya sebut saja namanya Kak Serlian Navita, yang orang Makassar. Ya, genrenya mirip-mirip dengan saya. Dia kan juga ke politik, dia juga ke pemerintahan, kritik-kritik juga, narasi-narasi pendidikan. Dia pernah datang ke Makassar, wah saya pandu dia. Terus tiba kita ngobrol ngopi-ngopi, Jal, kayaknya lu nggak cocok di sini deh. Dia bahasanya gitu. Kenapa Mbak Ser? Lu cocoknya di Jakarta. Tinggalkan Makassar, Jal. Kalau lu mau besar, saya dari Aceh, Jal. Dia bilang gitu. Di Aceh saya gini enggak. Pas saya pindah ke Jakarta, kuliah di Paramadina, bikin konten apa sih, meledak. Saya bilang, aduh saya punya masih amanah di Makassar, mungkin saya selesaikan dulu. Nggak tahu lah kapan lah kalau bisa saya ke sana. Makanya saya lagi belajar juga sama Kakak Rai, maunya belajar berguru sama beliau ini. Bagaimana sih kejamnya Mama Kota? Kayak Kak Ari Brata, ada Kakak Raim di sana, Kak Musdalifa, Kalau yang sudah Allah gue ya. Saya tidak akan dirubah, berubah. Oh begitu. Akan berubah, selalu bangga dengan selalu bangga dengan. Kadang-kadang saya paksa juga orang. Saya pernah beberapa acara dia bilang, Bang Rahim tolong kalau stand up agak di Indonesia di bahasa sini kan sedikit. Saya bilang, masalahmu apakah ini? Saya bilang tuh, setiap hari kami dengar logo di TV, saya tidak pernah protes tuh. Betul. Nah ini saya cuma bilang kok saja, kok sama saya cuman itu tuh. Saya tidak pernah protes dengan logo itu. Nah saya ini bukan bahasanya, nadanya aja yang beda. Saya cuma tambahkan aja. Saya tidak mau rendahkan itu. Tapi diprotes Anda. Tapi saya paksa, harus dipaksa. Orang lu gue saya bisa mengerti. Kita bisa mengerti itu kenapa cuman koji dan lain sebagainya. Kenapa jadi masalah buat mereka. Kalau saya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Tapi mungkin ada beberapa pada percakapan tertentu kadang-kadang sedikitlah disesuaikan supaya kadang-kadang kita malas ditanya lagi bagaimana. Betul. Mau jelaskan lagi sudah disederhanakan saja. Betul. Supaya orang juga tahu bahwa dunia ini bukan cuma Jakarta saja. Betul. Tapi sekarang masih nyaman saja di sini. Harus di sini lah, harus di Kendari. Iya, masih kalau kayak kita di Sulawesi. Saya di Sulawesi Selatan. Saya sih sejauh ini masih. Kan saya punya tanggung jawab. Betul. Ada beberapa organisasi saya pegang, jadi saya nggak akan lepas kalau belum selesai tanggung jawab. Sama adik-adik juga membina, karena saya punya komunitas di berbagai kabupaten kota di Sulsel. Keren. Jadi maksudnya kayaknya kalau saya ke sana kayaknya maksudnya kayaknya saya hanya mementingkan diri sendiri deh. Iya. Dan emang kenapa harus dari sana baru bisa berhasil begitu? Sebenarnya sudah banyak contoh
nyatanya begitu. Salon Seven. Oh iya betul. Tinggal di Jogja saja. Jogja. Kalau ada kerjaan di Jakarta, kasih terbang saya di Jakarta, kasih pulangkan saya. Betul. Jangan apa-apa tinggal di Jakarta, kasih terbang saya ke Jogja, kasih kembalikan lagi. Oke. Walaupun sebenarnya kalau kita tinggal di Jakarta lumayan kencang apa-apa tuh, tapi apanya yang kencang Kakak? kencang ininya. Biaya hidup. Enggak. Pemasukan lumayan kencang. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena acara kecil saja sembarang tersebut dimakan terus. Kalau di Sulawesi, Bang Rai mohon maaf selalu. Mohon maaf. Mohon maaf sekali ini. Mohon maaf sekali ini kita cuma entah giliran orang Jakarta kok panggil. Sembarang kok kasih biaya. Ngeri begitu ya? Iya, padahal harusnya saudara dulu yang hargai kita tuh. Kita dulu, baru kita hargai orang lain. Itu kenapa bisa begitu Kakak Rem? Tidak tahu, gara-gara Tan Malaka kali ya. Tan Malaka kan tidak ada yang hargai di Indonesia. Betul. Tapi dia yang kibarkan nama Indonesia sudah merdeka di luar negeri tuh. Kita ini Tan Malaka nih. Lagi nih. Alhamdulillah saya sudah 28, Tan Malaka kan cuma sampai 27. Wih. Meninggal dia. Dia pernah bilang apa? Idealisme? Iya, adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh anak muda. Anak muda. Kenapa coba? Karena dia mati muda. Sudahlah. Jago juga dia Tan punya filosofi Malaka. Kakak Raim ini. Ya ini yang buat saya juga respect sama Kak Rijal. Yang sama tanya kenapa Rijal System tuh? Kenapa Rijal System Kakak? Karena saya itu punya pengalaman waktu saya kuliah. Saya kan mau sekali dapat beasiswa Kakak Raim. Oke. Mau sekali dapat beasiswa. Tapi beasiswa yang ada cuma beasiswa yang sifatnya bantuan belajar. Syaratnya adalah kartu miskin, surat keterangan tidak mampu. Beasiswa itu. Akhirnya saya minta lah saya punya mama di Kolaka, Mak. KTP masih Kolaka. Mak, Mak, keluarkan kita kita surat keterangan tidak mampu. Wah, enggak tahu itu nak kalau mau Moji Pak Lurah. Oke. Pergilah mama saya. Mamaku tidak cukup mamaku, harus datang mahasiswanya. Anak tak, jadi saya naik ferry lewat Bajoe ke Kolaka. Di mana dari Makassar ke Bajoe berapa jam? 4 jam. Iya. Naik ferry 7 jam. Oke. Akhirnya saya datanglah ke kantor lurah itu untuk meminta surat keterangan tidak mampu. Pertama, nunggu lurahnya lama. Terus berbelit-belit, pelayanan tidak maksimal. Sampai-sampai surat keterangan tidak mampu saya itu bisa ditandatangani ketika saya sudah amalkan ilmu teater. Oh, jadi di situ secara langsung. Disitulah ilmu teater saya berguna. Jadi saya masuk ini dipanggil, mungkin karena ada ditanya-tanyakan atau apa, saya bilang, Pak, mau minta surat keterangan tidak mampu, Pak. Jadi kita kayak ngemis-ngemis baru ditandatangin. Betul-betul kok tidak mampu deh, Pak. Kasihan. Berarti mau urus keterangan tidak mampu? Tidak mampu. Tidak mampu betul. Situ saya bilang, aduh kayaknya kenapa sistem seperti ini? Sama di kampus Kakak. Kita mau bikin kegiatannya belum selesai sudah diminta nota. Mau cair dananya, sini notanya dulu. Keuangan ada sistem yang bermasalah ini. Pengennya saya Kakak, saya tanya orang, ini sistem siapa yang bikin? Kan bukan di kitab suci, pasti manusia. Kenapa nggak bisa dirubah, dibuat lebih simpel, disesuaikan dengan perkembangan? Ya sudahlah, lebih enak jatuhnya kayaknya Rijal System. Rijal System. Iya. Memang peduli kita nih dengan isu-isu yang seperti itu. Peduli saya Kakak karena pengalaman banyak yang kena saya Kakak. Banyak rasa ketidakadilan yang saya rasa. Baru masuk akal ini. Sebenarnya mirip sama stand up sebenarnya. Corongnya saja, menurutku corongnya saja. Corongnya yang beda. Ya, ada yang ambil corongnya di bidang pantun, di konten kreator, di jadi pembicara di bidang. Cuman kita stand up ini mungkin ya bidangnya juga itu juga. Walaupun kalau kita kritik, bercanda gitu. Jangan bercanda, kita sudah mau mati nih. Betul. Makanya sih rata-rata kalau banyak orang tersinggung Kakak ya. Iya, I don't know. Zamannya juga berubah ya cara. Anak-anak stand up banyak kena kasus. Mega kalau saya sebutnya ini mega cepat, zaman yang mega cepat. Karena smartphone-nya lebih pintar daripada orangnya tuh. Ya sekarang ini hidup ya sudah. Yang penting biar tidak lucu tidak masalah, yang penting tidak tersinggung. Dulu kan kita itu fokusnya kan itu bagaimana setajam mungkin materi itu biar orang tersinggung mungkin. Sekarang ya sudah, yang penting kita makan. Tapi sekarang Kakak Raim sudah jarang stand up Kakak ya? Atau memang masih ini jenuh pada masih ekonomi utamaku stand up. Masih ekonomi utama masih ekonomi hampir setiap minggu kali. Ya 1 bulan 2 lah paling. Begitu di paling. Karena masih jadi ekonomi utama. Konten kreator juga bikin konten. Karena ya kadang-kadang kasihan. Bikin lagu juga. Lagu sekarang ini
sama seperti pertama kali saya pegang mic stand up comedy. Itu lagu. Lagi panas-panasnya nih. Lagi panas-panasnya di. Iya, dibikin saja karena ini kan corongnya berbeda. Kalau orang tanya seperti kayaknya sama sama mau kita jawab juga pasti akan sama jawabannya. Kalau orang tanya Rijal itu bagaimana, Raim itu seperti apa? Saya selalu jawab Raim itu penulis ulung, yang ulung. Kebetulan corongnya ke stand up, kebetulan corongnya ke kadang-kadang konten, kadang-kadang ke lagu. Corongnya ke lagu tuh karena banyak keresahan. Tidak bisa kita mau stand up kan, harus saya betul. pakai melodi itu. Iya. Corongnya saja, tapi kan akarnya kan penulisan. Oke. Kalau di luar negeri stand up komedian yang hebat disebutnya penulis yang hebat. Pintar cara menulis. Kalau jago orang stand up, dianggap jago menulis. Begitu. Karena ilmunya ilmu kepenulisan. Memang stand up harus ditulis kakak ya? Ditulis. Saya maksudku langsung saja begitu, tidak bisa ya? Tidak rapi tidak. Harus ditulis. Sesimpel MC. Saya rasa pasti orang-orang MC walaupun bisa ditulis ya. Poin-poinnya. Poin-poinnya. Highlight-nya. Kalau stand up bukan poin-poin kita, kata per kata tulisannya. Wih begitu. Makanya memang stand up ini jihad. Jihad. Makanya pernah di backstage di Bailopa di Palopo itu saya lihat Kakak Raim ada buku-buku kecilnya. Dia tulis dengan tulisan gayanya Kak Raim. Begini ternyata ritualnya seorang stand up comedian sebelum perform. Dia buka-buka kitab sucinya. Kitab suci deh. Terus sebelum dipanggil namanya ada semacam gerakan-gerakan. Ngebadani saya sebut, kita membadani materi. Ribet stand up. Memang nyanyi sudah paling enak sudah menyanyi. Lagunya sudah ada, penonton sudah tahu lagu. Kita lupa lirik semuanya. Semua. Stand up kan tidak bisa kita. Tidak bisa semuanya. Ya, oke, bunuh diri. Gitu. Berarti sekarang kalau ditanya sebagai penutup apa yang mau kita lihat ini dekat-dekat ini selain di podcast, selain sibuk di public speaking juga saya lihat juga banyak sekali membimbing adik-adik terutama sebelum saya masuk pertanyaan terakhir, seberapa penting itu public speaking buat anak muda tuh? Itu kalau ditanya Kakak Raim, makasih pertanyaannya. Itu penting banget Kakak Raim karena saya rasakan langsung. Public speaking itu menurut saya basic segala skill. Jadi kau bisa menggambar, kau bisa bikin lagu, kau bisa ini. Tapi kalau nggak dia punya kekuatan kemampuan komunikasi akan setengah mati, akan kewalahan. Era bisa berubah 3.0, 4.0, sekarang di Jepang 5.0 sampai berapa titik 0. Ada satu skill yang tidak akan bisa tergantikan oleh robot, yaitu public speaking. Betul. Itu yang dibutuhkan sekali. Ada teman saya kakak, ya biasa aja sih sebenarnya. Hanya kemampuan komunikasinya bagus, naik terus jenjang karirnya. Betul. Bahkan ada saya punya anggota, dia pernah kerja di jalan tol. Awalnya yang belum pakai e-money, manual. Setelah ikut public speaking, sekarang sudah kerja di manajemen dan sudah pegang jabatan yang bagus. Setelah ikut pelatihan di kampus. Alhamdulillah sekarang kalau di tol bisa bicara. Terima kasih Pak. Public speaking. Betul. Iya. Makanya kita penting sekali. Kalau saya pribadi, public speaking itu sarana untuk kamu nobody can be somebody. Oke. Kan bisa mbak dikayanya. Karena dari situlah semua. Karena kita ini siapa mau lihat? Betul. Siapa mau dengar kita ini? Siapa yang si kampret-kampret ini dari kampung ini. Siapa mau lihat kita? Siapa? Betul. Karena kebetulan senjatanya kita ini, mulutnya ini ngomong ya. Bisa jadi somebody itu. Bisa jadi Karizal, bisa jadi Raim. Bisa dimintai pendapatnya tahu. Bisa diajak main film. Asik tidak ada. Sudahlah. Itu pertanyaan terakhir, apa yang dekat-dekat ini bisa kita nikmati dari Kakak Rijal? Karya apa lagi yang bisa kita lihat? Pertama Kakak, dalam 1 tahun itu saya memang memiliki 4 kali. Panjang ini tidak apa-apa. Saya memiliki 4 kali ruang untuk berinovasi. Pertama itu awal tahun atau akhir tahun, momen Lebaran, momen 17 Agustus, momen Sumpah Pemuda. Itu Rijal wajib kudu mesti membuat sebuah inovasi, buat sesuatu yang baru. Itu minimal berarti? Iya minimal. Betul. Minimal berarti karena di sela-sela itu kan pasti bisa ada ya, minimal itu. Makanya ini kenapa saya ada panggilan sebenarnya di Makassar nih, ada katanya Ganjar datang,
ada Fahri Hamzah datang mau podcast di tempat kami. Tapi saya bilang, aduh, saya lagi di Sulawesi Tenggara. Sebenarnya tujuan saya ke Kendari dan Kolaka ini ingin mengajak beberapa teman-teman anak milenial di sini. Saya bawa ke Makassar untuk collab sama-sama, yang jago apa misalnya, ayo kita bikin sesuatu. Nah itulah kira-kira kakak yang ingin coba akan saya lakukan, bikin gebrakan baik itu konten maupun movement, gerakan-gerakan konten dan gerakan ya. Iya. Lebih penting juga itu gerakan juga. Kemudian tulisan juga dekat-dekat ini kita akan dapat. Saya termasuk kakak Raim lebih suka ngomong dibanding menulis. Tetapi karena tuntutan memaksa saya harus menulis buku. Karena kos saya yang di Jakarta bilang, Jal, sehebat apapun kau jadi pembicara, tapi kalau kau nggak punya buku, ngomong kosong. Betul. Akhirnya saya bilang, sakit juga dikasih tahu begitu. Kalau begitu, sudah Lebaran saya mulai ini kakak. Amin. Kita tunggu secepatnya nanti saya undang kakak Raim lah ya. Siap. Di launching bukunya. Siap. Untuk Forpom insyaallah. Karena saya pun saya paksa ini di sini dulu. Paksa memang. 5 menit saya mau tur stand up. Nah mungkin nanti kita cerita di tempat. Boleh. Saya paksa ini karena saya tidak mau jadi pelacur di Jakarta terus. Tidak mau jadi parasit atas karyanya orang tuh. Kita mau bikin karya sendiri seperti Kak Rijal. Sudah, terima kasih banyak teman-teman sudah mampir. Kak Rijal juga terima kasih sudah mampir di Podcast Everywhere. Selanjutnya nanti kita juga mampir. Boleh. Teman-teman bolehlah kasih komentar ke bawah. Kasih masukan siapa kita mau undang atau apa kita mau bikin. Bantu kita jadi di perkembangan channelnya kita. Terima kasih. Assalamualaikum.